Kak, sebelum kita memulai ibadah kita punya peraturan. Jadi, peraturan yang pertama, anak-anak KKR diharapkan mempersiapkan Alkitab. Peraturan yang kedua, anak-anak KKR mempersiapkan persembahan yang baik untuk Tuhan. Peraturan yang ketiga, seluruh anak KKR dianjurkan tidak makan atau minum selama ibadah berlangsung. Peraturan yang keempat, selama ibadah online ini berlangsung, anak-anak KKR diharapkan ditemani oleh orang tua atau orang yang lebih dewasa. Oke, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Mari kita persiapkan hati kita. Kita akan berdoa, siapkan posisi yang terbaik buat Tuhan kita. Lipat tangan, tundukkan kepala dan tutup mata. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sungguh amat bersyukur karena hari ini kami bisa kembali beribadah bersama-sama dengan teman-teman kami meskipun dari rumah. Tuhan, kami akan bernyanyi, memuji, bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan kepada kami semangat yang luar biasa supaya nama Tuhan tetap termulia. Ini doa dan harapan kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Haleluya. Amin. Amin. Kak Gio, ya Kak, punya yel-yel khusus untuk Rungkun Ketara. Oh iya, kayaknya yel-yelnya udah dipakai Kak ya waktu minggu lalu. Betul banget Kak Gio. Jadi yel-yelnya itu nanti pas kita sapa, Shalom KKR, jawabnya semangat, luar biasa, anak-anak Tuhan zaman sekarang. Oke, kita coba ya Kak Gio. Shalom KKR, semangat, luar biasa, anak Tuhan zaman sekarang. Oke, kita langsung memuliakan dan memuji nama Tuhan. Kita bernyanyi, baca kitab suci. Yang semangat ya. baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau. Kita nyanyikan sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, Kalau mau tunggu. kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Wah, luar biasa ya Kak Angel. Aku percaya semua anak KKR Rungkun Ketaran hari ini bersuka cita. Untuk lebih semangat lagi, kita mau lebih menggerakkan tubuh kita. Kita bernyanyi, Aku Anak Tuhan Zaman Sekarang. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik, tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan
Anak-anak KKR-nya pasti masih semangat lagi. Kalau kayak gitu, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi lula lula lu. Ya semangat ya. Lula 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 lu, lula 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 lu, lula 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 lu, lula lula lula. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kakiku lula 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 lu, lula 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 lu, lula 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 lu, lula 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 lu. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Bahu lula 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 lu, lula 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 lu, lula 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 lu, lula 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 lu. Bahuku ke depan, bahuku ke belakang, bahuku ke depan dan digoyang-goyang bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Oke, meskipun kita dalam masa pandemi, kita bisa jalan-jalan Kak Angel. Caranya, kita mau bernyanyi lebih semangat, kita bernyanyi Jalan Serta Yesus. Semuanya buat gerakannya ya. Dua tanganku mempunyai jari, diletakkan di rapat putar ke belakang, tepuk tangan petik jari puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, diletakkan di rapat putar ke belakang, lompat lompat kanan lompat kiri jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita ulangi sekali lagi. Kedua tanganku mempunyai jari, diletakkan dirapatkan putar ke belakang, tepuk tangan petik jari puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, diletakkan dirapatkan putar ke belakang, lompat lompat kanan lompat kiri jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, putar jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan duka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan Yesus, serta Yesus selamanya. Untuk memasuki firman kita siapkan hati kita bernyanyi firman-Mu.
kau bagi bagiku terang bagi jalanmu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Semua anak KKR lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau masih memberkati kami sampai pada saat ini Tuhan Yesus. Bapa yang baik, sebentar lagi juga kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapa sehingga kami dapat memakaikan firman Tuhan ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom anak KKR. Wah, sepertinya masih ada yang belum bangun, masih baru bangun, jadi suaranya masih belum kedengaran. Kakak mau sapa sekali lagi ya. Jadi yang di rumah harus semangat sekali untuk menyapa. Shalom anak KKR. Wah, suaranya udah dengar sampai ke sini. Walaupun di rumah aja, tapi suaranya udah dengar semuanya. Sehat-sehat semua anak KKR di rumah kan? Iya, pasti sehat-sehat. Kakak mau mengingatkan anak KKR kalau misalnya anak KKR harus makan makanan yang bergizi. Jangan lupa cuci tangan dan kalau keluar rumah jangan lupa untuk memakai masker. Oke, hari ini kakak mau bercerita. Tapi sebelum bercerita, kakak mau suruh anak KKR dulu untuk menyiapkan Alkitabnya. Jadi semua anak KKR ambil Alkitabnya. Hari ini bahan kita diambil dari Kejadian 11 ayat 1 sampai 7. Kakak ulangi sekali lagi ya. Bahan Alkitab kita diambil dari Kejadian 11 ayat 1 sampai 7. Untuk anak KKR yang belum bisa buka Alkitab, disuruh orang tuanya, abang atau kakaknya untuk membantu membuka Alkitab. Oke, Kejadian 11 ayat 1 sampai 7. Kakak bacakan dari sini ya. Menara Babel. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan ter, gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Wah, tadi kita sudah baca Alkitab kita, dan kakak mau tanya ya, kira-kira anak KKR di rumah udah tahu nggak ya apa tema kita minggu ini? Apa ya tema kita minggu ini? Coba, udah ada yang bisik-bisik kayaknya di rumah ya. Iya, tema kita adalah Menara Babel. Kayaknya ada suara. Apa tema kita? Menara Babel. Coba semua anak KKR di rumah
bilang kuat-kuat apa tema kita? Apa tema kita? Menara Babel. Iya, hebat-hebat semua anak KKR ya. Oh iya, kira-kira menara itu gimana ya cara bangunnya? Susah nggak ya cara bangun menara? Anak KKR di rumah udah pernah belum bangun menara yang tinggi sekali? Kayaknya ada yang udah pernah ya bangun menara yang tinggi, mungkin dari botol bekas, dari bahan kardus, dan banyak bahan lainnya. Oh iya, kakak mau tampilin satu video untuk anak KKR di rumah. Gimana ya kegiatan anak KKR untuk membangun menara? Wah, udah pada lihat ya videonya tadi kayak mana anak KKR-nya bangun menaranya dari botol apa tadi? Botol Yakult. Iya betul, dari botol Yakult. Tadi kita lihat ada yang udah bangun menaranya tinggi sekali terus tiba-tiba jatuh. Kira-kira kalau kita bangun menara dari botol-botol itu apa yang diperluin ya? Iya, yang pertama itu keseriusan, yang kedua itu kesabaran. Oke. Terus kayak mana ya kak kalau ceritanya tentang menara Babel? Oke, kamu cerita tentang menara Babel. Jadi tadi di Alkitab udah diceritain juga kan tentang menara Babel. Tapi kakak mau ceritain lagi gimana menara Babel. Jadi pada zaman dahulu setelah air bah selesai, berkumpullah manusia-manusia yang selamat dari kejadian air bah. Kemudian mereka berkumpul dan mereka saling berbicara. Bagaimana ya kalau kita membuat satu menara yang sangat tinggi, jadi kalau misalnya kita terkena bencana, kita akan terlindungi. Begitu mereka bilang. Dan akhirnya mereka mulai merencanakannya. Mereka membuat menara yang sangat tinggi. Tapi tahu anak KKR, mereka membangun menara itu dengan kepintaran, kemampuan mereka, dan semua yang mereka punya. Tapi mereka tidak mengandalkan Tuhan Yesus. Mereka nggak peduli, pokoknya mereka mau membangun menara yang sangat tinggi. Akhirnya Tuhan bilang apa? Tuhan nggak setuju dengan menara itu. Karena menara Babel itu melambangkan kesombongan manusia pada zaman itu. Jadi Tuhan bilang, aku nggak setuju dengan pembangunan menara ini. Jadi anak kakak yang tahu Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka. Jadi misalnya kakak pakai bahasa Indonesia dan teman kakak berbicara bahasa Spanyol. Aduh, jadi nggak saling mengerti kan percakapan kakak dan teman kakak. Kayak gitu juga pada zaman itu. Kira-kira gimana ya kejadian pada zaman itu? Ada yang mau lihat nggak ya videonya? Oke, kita mau lihat gimana pada saat itu bahasa itu dikacau balaukan sama Tuhan Yesus. Oke, kita saksikan video yang satu ini. Asik. Dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Wah, udah pada lihat ya videonya? Iya, tadi ada bahasa Arab dijawab bahasa India. Aduh, jadi nggak nyambung ya percakapan mereka. Waktu bangun menara lagi, ada yang minta batu bata dikasih air. Aduh, jadi nggak nyambung. Akhirnya mereka bubar.
mereka tidak saling mengerti bahasa mereka. Jadi mereka memutuskan untuk bergabung sama bahasa yang mereka mengerti. Jadi misalnya bahasa Indonesia bergabung dengan bahasa Indonesia, bahasa Mandarin bergabung dengan bahasa Mandarin, dan bahasa Spanyol bergabung dengan bahasa Spanyol. Dan mereka semuanya tersebar ke seluruh penjuru dunia. Dan itu yang diinginkan Tuhan, kita tersebar ke seluruh penjuru dunia untuk menyebarkan kabar baik dan merawat semua ciptaan Tuhan. Kak, udah selesai nih cerita Menara Babelnya ya. Sekarang, apa yang bisa kita dapat dari cerita Menara Babel ini? Yang pertama, tidak sombong. Wah, tidak sombong. Gimana ya Kak tidak sombong? Tidak sombong dimaksudkan adalah kita tidak mengandalkan diri kita sendiri. Walaupun kita pintar, walaupun kita kaya, kita punya semua hal, tapi kita harus mengandalkan Tuhan Yesus. Yang kedua apa Kak? Mengandalkan Tuhan Yesus. Jadi di dalam kehidupan kita harus mengandalkan Tuhan Yesus. Caranya gimana ya Kak mengandalkan Tuhan Yesus? Kakak buat contoh ya. Buat anak balita dan anak kecil, misalnya ya kalian mau mau beli mainan, kan berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini aku mau beli mainan. Tuhan Yesus berkati ya mama dan bapak supaya bisa beli mainan gitu. Waktu kalian lagi senang, waktu kalian lagi sedih, kalian berdoa sama Tuhan Yesus. Andalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kalian. Begitu juga untuk anak tangguh dan anak remaja. Gimana Kak caranya mengandalkan Tuhan? Misalnya anak tangguh dan anak remaja lagi ujian. Bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, hari ini aku mau ujian. Tuhan Yesus bantu aku ya untuk mengingat semua pelajaran yang sudah aku pelajari. Bantu aku Tuhan Yesus, kehendak Tuhan Yesus yang terjadi dalam hidupku. Jadi semua kehidupan anak tangguh, anak remaja, serahkan semua sama Tuhan Yesus. Andalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Kakak mau bilang untuk semua anak KKR, dimanapun keadaan kita pada saat ini, walaupun kita masih bisa beraktivitas di rumah aja, tapi ingat kita harus berdoa mengandalkan Tuhan Yesus. Gitu. Kayaknya sudah mengerti semua ya cerita kakak kepada hari ini. Untuk itu jangan lupa kakak mau mengingatkan, yang pertama apa tadi? Tidak sombong. Yang kedua, mengandalkan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau masih memberkati kami sampai pada saat ini Tuhan. Bapa yang baik, tadi kami sudah mendengar firman Tuhan mengenai Menara Babel. Banyak hal yang kami telah pelajari dari Menara Babel Tuhan Yesus. Yang pertama tidak sombong, yang kedua mengandalkan Tuhan. Ajari kami anak KKR Tuhan Yesus di masa pertumbuhan dan perkembangan kami, agar kami dapat mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, luar biasa ya pembawaan firman oleh Kak Nelva hari ini. Kak Nelva mengingatkan kita semua anak KKR supaya lebih dekat kepada Tuhan. Dan ingat, Menara Babel artinya kesombongan. Oke, sekarang kita sampai kepada pengumpulan persembahan. Mari semua anak KKR siapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Untuk mengumpulkan persembahan kita bernyanyi, kami bawa korban pujian. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban penghiraman ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan padamu, dan korban kekirangan itu juga baik. Kita ulang sekali lagi.
tutup matanya. Kita mau berdoa persembahan dan syafaat kita. Kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus masih memberkati kami sampai pada saat ini Tuhan. Bapak yang baik, tadi kami sudah mengumpulkan sebagian dari persembahan kami. Tuhan Yesus memberkati persembahan ini Bapak agar berguna bagi pembangunan gereja-Mu saja Tuhan Yesus. Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan Yesus buat orang tua kami, bila orang tua kami selalu kesehatan, umur yang panjang, kesabaran, ketabahan dalam didik kami, dan rezeki yang secukupnya Tuhan Yesus. Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan Yesus buat anak KKR Tuhan Yesus di masa pertumbuhan dan perkembangan mereka. Tuhan Yesus saja yang memberkati persekolahan dan semua hal yang mereka lakukan Tuhan Yesus. Berkati mereka selalu Tuhan Yesus, jauhkan mereka dari pergaulan yang buruk Tuhan. Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan Yesus buat guru-guru sekolah minggu kami. Tuhan Yesus berkati guru sekolah minggu kami, biarlah mereka selalu kesehatan, umur yang panjang. Berkati mereka dalam persekolahan dan pekerjaan mereka Tuhan Yesus, sehingga mereka dapat selalu mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan Yesus buat pandemi COVID-19 ini Tuhan Yesus. Engkau tahu Tuhan Yesus, begitu banyak korban yang sudah sakit Tuhan Yesus bahkan meninggal. Tuhan Yesus urapi yang dalam masa pengobatan Bapa sehingga mereka dapat beraktivitas dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat para medis Tuhan Yesus, baik dokter, perawat dan semua yang membantu Tuhan. Tuhan Yesus berkati Bapa sehingga mereka dapat mengobati pasien dengan baik dan dengan tulus Tuhan Yesus. Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk penemuan vaksin COVID-19. Tuhan Yesus berkati semuanya Bapak sehingga vaksin ini dapat cepat ditemukan Tuhan Yesus. Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan Yesus buat gereja kami GBKP Ketaren. Tuhan Yesus berkati gereja kami Tuhan Yesus, semua kategorialnya Bapak sehingga mengandalkan Tuhan Yesus dalam semua kegiatan yang mereka lakukan Tuhan Yesus. Bapak yang baik, kami juga berdoa buat kota kami Kaben Jahe, tanah Karot tercinta ini Tuhan. Tuhan Yesus berkati Bapak sehingga kota kami ini menjadi kota yang takut akan Tuhan saja. Bapak yang baik, kami serahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan-Mu saja. Ampunilah segala dosa yang kami perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja. Kiranya Engkau mengampuninya agar kami layak disebut sebagai anak-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu anak KKR. Tuhan Yesus memberkati. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa.